Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'ala Ramadan sahran mubarakan wa farada alaina siyam li ajli taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin man ittaba wa ala alihi wa sahbihi ahli taqwa wal wafa. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal man ittaqa. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Di mana hari ini Allah masih memberikan kesehatan, Allah masih memberikan kesempatan, Allah masih memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa pada hari yang ke-9. Dan saat ini kita dapat hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan pada kita, yakni salat Jumat. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di hari ini menjadi satu catatan amal ibadah dari Allah Subhanahu wa taala dan menambah perbendaharaan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mari kita hadiahkan, mari kita kirimkan buat panutan, contoh tauladan dalam kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Adapun judul khutbah kita hari ini yang telah ditetapkan oleh IGMI Kota Pekanbaru, yakni menjaga kualitas ibadah puasa Ramadan di era digital. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Tanpa terasa oleh kita bahwa kita sudah melaksanakan ibadah puasa lebih kurang 9 hari. Ibadah puasa mendidik kita untuk senantiasa selalu mawas diri. Ibadah puasa mengajak kita untuk selalu menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Ibadah puasa menarik kita untuk senantiasa kita dalam hidup ini mencapai sesuatu yang terbaik dalam hidup kita, yakni menciptakan manusia-manusia yang bertakwa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala
menghendaki dari ujung ayat, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, dan puasa ini telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Artinya ibadah puasa bukan kita saja yang melakukan, tapi umat-umat terdahulu sudah melakukan ibadah puasa. Namun cara dan bentuk puasanya yang berbeda. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berpuasa? Memang dalam hadis yang Allah katakan bahwa puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan langsung membalas pahalanya. Sebenarnya yang butuh puasa itu adalah kita manusia. Kalau kita perhatikan seekor kupu-kupu yang terbang, yang hinggap di pepohonan atau di bunga-bunga rumah kita, itu awalnya adalah dari sebuah kepompong, makhluk yang menjijikkan, menjadi ulat, menjadi kepompong. Dia berpuasa dalam gulungan daun. Setelah dia berapa minggu, berapa bulan dalam daun itu, maka dia keluar dari sarangnya, dari gulungan daun itu, dan dia terbang. Ketika dia menjadi seekor ulat, orang sangat jijik, orang sangat benci, orang tidak suka. Bahkan bisa saja yang memegang akan menimbulkan rasa gatal pada tangannya. Tapi ulat tidak mau berlama-lama dia menjadi seekor ulat. Maka dia masuk ke dalam sebuah daun atau selembar daun. Kemudian dia berpuasa. Setelah berpuasa, dia keluar dari daun itu dan menjadi seekor kupu-kupu. Siapa yang tidak suka dengan kupu-kupu? Manusia dengan suka kupu-kupu, dan anak-anak pun juga dengan suku kupu-kupu. Artinya, orang yang telah melaksanakan ibadah puasa adalah orang-orang yang terlahir kembali, suci daripada noda dan dosa, suci daripada perbuatan-perbuatan yang mungkin 11 bulan yang lalu mereka bergelimang. Mereka sentiasa hidup ini melakukan perbuatan-perbuatan zalim, sehingga menyebabkan diri mereka, hati mereka ternoda dengan perbuatan-perbuatan dosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang berpuasa itu la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Untuk mendapatkan takwa itu tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan. Perlu usaha-usaha yang kita lakukan, perlu hal-hal yang perlu kita perbuat, dan perlu hal-hal yang mungkin barangkali selama ini belum kita kerjakan dalam melaksanakan ibadah puasa. Dan pada tahun ini kita perhatikan fikih puasa, fikih saum, apa-apa saja yang mungkin barangkali yang membatalkan puasa kita, apa-apa saja yang mungkin menggerogoti atau menghilangkan pahala puasa kita. Jangan seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kam min shaimin atau rabbus shaimin, berapa banyak orang melaksanakan ibadah puasa, tetapi tidak ada yang dia dapatkan dari puasa itu. Kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atas, tetapi dia hanya menahan lapar, rasa lapar dan rasa haus atau dahaga saja. Nah, Bapak saudaraku kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu ada upaya, ada usaha kita agar kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, menciptakan kita manusia-manusia yang bertakwa. Ibadah puasa bukan hanya sekedar menahan makan dan minum saja, atau menahan hubungan suami istri, tapi lebih dari itu perlu kita jaga agar kualitas ibadah puasa itu betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban
falahu ma taqaddama min zambi. 3 kali Rasulullah mengatakan, siapa saja yang berpuasa pada siang Ramadan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa yang telah berlalu. Siapa saja, kata Allah, orang yang beriman, maksudnya yang mendirikan malam-malam Ramadan, melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan salat sunat tarawih dan witir, imanan wa tisaban, bukan hanya sekedar ikut-ikut, bukan hanya sekedar meramaikan masjid, tapi penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan ampunan. Allah hapuskan dosanya yang telah lalu. Man qama Lailatul Qadar. Siapa yang mencari malam Lailatul Qadar 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, penuh keimanan dan keikhlasan, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Masya Allah, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Diberikan kesempatan kepada kita Ramadan ini untuk memperbaiki diri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lipat gandakan pahalanya. Siapa yang melaksanakan amalan wajib di dalam bulan Ramadan ini, sama nilai pahalanya melakukan 70 kali amalan wajib di luar Ramadan. Barang siapa yang melakukan satu amalan sunat di bulan Ramadan ini, Allah jadikan amal sunat itu menjadi amal wajib. Siapa yang mau minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni di bulan ini. Sungguh beruntung kita hari ini. Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Berapa banyak di antara jiran tetangga kita, saudara kita, orang dekat kita ingin bertemu dengan Ramadan, tapi kali ini Allah tidak pertemukan dengan Ramadan. Allah jemput mereka, Allah wafatkan mereka. Mereka ingin bersama kita. Tunggu beruntung kita. Hari ini Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Mungkin besok atau lusa, tahun depan, Allah belum tentu temukan kita dengan Ramadan yang baik ini. Tapi sungguh merugi orang-orang yang apabila bertemu dengan Ramadan, tapi Ramadan tidak mengampuni dosa-dosanya. Kenapa? Kesempatan Ramadan tidak dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak saudara kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, di era global ini, di era digital ini, mungkin kita barangkali sudah berusaha untuk menjaga kualitas ibadah puasa kita. Bisa saja kita terpeleset daripada dengan canggihnya, dengan pertemuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan era digital, IT. Kita menggunakan HP kita, Android kita. Memang kalau kita perhatikan dengan kemajuan teknologi ini akan memberikan sesuatu untuk kemajuan kita. Dengan kemajuan teknologi ini akan menimbulkan dua sisi yang berbeda. Satu sisi adalah yang positif, satu sisi adalah hal yang negatif. Hal yang positif adalah ada aplikasi, ada konten-konten yang di sana dalam HP yang disediakan itu. Apa yang kita inginkan bisa kita dapatkan ketika HP itu kita jadikan untuk berselancar mencari konten-konten agama. Tapi konten-konten agama yang perlu kita pelajari, yang jelas dasarnya, yang jelas ulamanya, ulama yang mumpuni, apa yang diasuhkan. Bukan asal kita meng-share saja, atau bukan membuka aplikasi saja, tapi kita cari. Di dalam HP itu ada Al-Quran, ada kebaikan-kebaikan, ada hal-hal yang positif yang di sana. Maka dengan itu kita melakukannya, maka akan mempermantap keimanan, ketakwaan kita, akan menguatkan rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalaulah penemuan Android itu HP yang kita gunakan, kita berselancar untuk mencari konten-konten yang barangkali merugikan kita secara agama, secara akhlak kita. Memang HP ini
Android ini menyuguhkan dua yang berbeda kepada kita. Maka kalau kita menggunakan HP-HP ini dalam rangka untuk merusak hubungan sesama kita, menyebarkan hoax, menyebarkan isu, saling berperang dalam WA, dalam Facebook, saling menjelekkan, maka ini akan mengurangi kualitas ibadah puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sekarang enggak kali ngomong, tapi tangannya yang berbicara, tangan yang mengetik-ngetik apa yang ada di HP-nya itu, di keyboard HP-nya itu. Nah, oleh karena itu, selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun penemuan-penemuan yang ada pada akhir-akhir zaman ini, semuanya kalaulah menunjang kepada kebaikan kita, menunjang rangka kita mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu akan mempermantap iman kita, akan mempermantap ketakwaan kita, akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalaulah apa yang disuguhkan dalam HP kita itu, kalau itulah yang kita lihat, itulah yang kita baca, itulah yang kita ikuti, maka semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala dan makin memperbanyak dosa-dosa kita. Oleh karena itu, dengan datangnya Ramadan kali ini, mari kita perbaiki diri kita. Perbaiki, pertama, tingkatkan mutu amal kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan kita kembali kepada seorang bayi yang baru dilahirkan oleh seorang ibu. Demikian Bapak Saudara kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat kita amalkan dalam rangka mewujudkan kita menjadi orang-orang bertakwa. Orang bertakwa adalah orang yang senantiasa menjaga dirinya untuk selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya uli absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lakunal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ta'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.